syarat timnas Indonesia melesat ke peringkat 2. Timnas Indonesia punya kesempatan melesat ke peringkat kedua klasemen grup C dalam laga lawan Jepang dalam laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di SIIBK, Jumat 15 November. Berikut syarat agar hal tersebut terjadi. Timnas Indonesia saat ini jadi juru kunci klasemen grup C dengan koleksi 3 poin di tangan. Namun hasil imbang yang terjadi di laga Australia vs Arab Saudi dan kemenangan Cina saat menghadapi Bahrain membuat timnas Indonesia bisa kembali masuk dalam jalur persaingan perburuan tiket Piala Dunia. Australia saat ini ada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin, sama halnya dengan Arab Saudi dan Cina yang persis ada di peringkat ketiga dan keempat. Sedangkan Bahrain ada di posisi kelima dengan catatan 5 angka. Berikut 2 syarat timnas Indonesia melesat ke peringkat kedua klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. 1. Menang. Syarat pertama, timnas Indonesia harus mengalahkan Jepang. Kemenangan lawan Jepang berarti skuad Garuda mendapat tambahan 3 angka. Tambahan poin tersebut mengantar Indonesia melewati jumlah poin Bahrain dan menyejajarkan diri dengan Australia, Arab Saudi, dan Cina. Unggul 2 gol atau lebih. Posisi ketiga sudah pasti jadi garansi bagi timnas Indonesia andai menang lawan Jepang. Namun, untuk merebut posisi kedua, Ragnar Oratmangun dan kawan-kawan mesti bekerja ekstra keras. Untuk bisa melampaui posisi Australia, Indonesia minimal harus unggul 2 gol atau lebih. Bila Indonesia unggul 2 gol atas Jepang, selisih gol antara Indonesia dengan Australia bakal sama kuat, yaitu tambah 1. Kevin Dix datang, timnas Indonesia optimis 3 poin lawan Jepang. Witan Sulaiman penuh percaya diri menatap laga timnas Indonesia vs Jepang fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIIBK, Jumat 15 November 2024 pukul 19 WIB. Itu dirasakannya lantaran adanya penambahan pemain baru di skuad Garuda. Ya, timnas Indonesia baru saja mendapatkan pemain keturunan yakni Kevin Dix. Pemain yang merumput bersama FC Copenhagen itu diharapkan mampu memberikan permainan yang berbeda untuk skuad Garuda. Witan tak ingin poin kandang ini hilang. Ada pemain baru yang bergabung, jadi perasaan saya cukup optimis menghadapi Jepang, kata Witan Sulaiman. Pemain Persija itu mengatakan timnya punya kepercayaan diri saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, timnya bertindak sebagai tuan rumah dan akan mendapatkan dukungan luar biasa dari supporter. Kami bisa mendapatkan poin melawan Jepang atau Arab Saudi, katanya. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ke-6 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 dengan 3 poin. Poin itu dari 3 hasil imbang dan sekali kekalahan. Tim asuhan Shin Tae-yong itu punya target dalam fase grup C, yakni posisi ketiga ataupun keempat. Sebab, posisi itu akan membawa mereka melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Instruksi Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia vs Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong membeberkan pesan yang ia berikan kepada anak asuhnya jelang menghadapi timnas Jepang. Ia menyebut bahwa timnya tidak perlu overthinking di pertandingan tersebut. Jumat 15 November 2024 timnas Indonesia ditunggu sebuah pertandingan Big Match. Skuad Garuda akan menjamu timnas Jepang di SIIBK untuk pertandingan kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, timnas Indonesia memang kalah di semua aspek melawan timnas Jepang. Alhasil tidak banyak yang menjagokan timnas Indonesia untuk bisa mencuri poin dari sang raja Asia tersebut. Shin Tae-yong sendiri berharap anak asuhnya tidak terlalu overthinking jelang laga ini. Saya selalu katakan kepada para pemain untuk nikmati saja pertandingan ini, buka Shin Tae-yong dalam konferensi persnya baru-baru ini. Menurut Shin, para pemain timnas Indonesia sudah mendapatkan tekanan yang besar untuk menghadapi tim terbaik di Asia tersebut. Jadi sebagai seorang pelatih, ia menilai tidak ada gunanya untuk membebani anak asuhnya dengan tekanan tambahan. Saya ingin mereka menunjukkan segala yang mereka punya pada saat bertanding. Jadi dari Abda memberikan tekanan kepada para pemain. Saya membiarkan para pemain fokus kepada pertandingan ini, sambung STY. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyebut bahwa jelang laga ini, ia hanya memotivasi anak asuhnya untuk berjuang demi ratusan juta masyarakat Indonesia yang mendukung mereka.
Para pemain kami saat ini sudah lebih fokus. Dengan kemauan tinggi seperti sekarang dan juga kesatuan mereka, maka kami bisa memberikan hasil yang baik, lanjut sang pelatih. Jadi daripada memberikan tekanan keras secara psikis kepada mereka, saya lebih memberi motivasi kepada pemain terkait apa yang bisa kami perbuat, demi membuat masyarakat Indonesia puas, pungkasnya. Pesan khusus Prabowo jelang Timnas Indonesia vs Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan khusus dari Presiden Prabowo jelang Timnas Indonesia vs Jepang di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada pertandingan lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan pada Jumat 15 November. Laga ini sangat penting untuk dimenangkan oleh Timnas Indonesia demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Ya, Pak Prabowo berpesan berikan yang terbaik, ucap Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick mengatakan Presiden Prabowo sudah mengungkapkan komitmennya untuk memajukan sepak bola Indonesia. Beliau menitipkan berikan yang terbaik. Bahkan Pak Prabowo sendiri sudah mempersiapkan juga lanjutan program dari pemerintah untuk dukung PSSI untuk di pendanaan ke depan. Karena memang dulu ketika saya diangkatkan saya bilang kalau PSSI dan pemerintah jalan sendiri-sendiri seperti dulu berat. Ini harus bersama-sama. Pemerintah hadir, Sinya juga bertransformasi, kita juga mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari swasta. Harus seperti itu. Di banyak negara juga seperti itu. Jadi komitmen beliau sangat tinggi, ucap Erick. Di sisi lain, Erick juga mengaku terharu karena Presiden Prabowo menjanjikan peningkatan 2 kali lipat untuk pendanaan Timnas Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa waktu zaman Pak Presiden Jokowi, beliau mendukung pendanaan. Pak Presiden Prabowo kemarin bahkan menjanjikan 2 kali lipat ya. Saya sampai senang, terharu juga. Beliau punya komitmen yang tinggi karena memang beliau sampaikan. Ini kan sejarah Pak Erick, kata Erick. Gelandang Jepang ungkap kelemahan Timnas Indonesia. Gelandang Jepang, Junya itu, mengomentari gaya permainan Indonesia, jalan bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda dinilai punya kelemahan. Indonesia vs Jepang tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jumat 15 November 2024 dalam laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan diprediksi berjalan sengit. Pemain tengah Jepang, Junya itu, mengaku sudah tahu bagaimana meredam Indonesia di laga nanti. Ia menilai tim asuhan Shin Tae-yeon punya kelemahan dalam hal transisi.